masih bersama saya Leo Sahrul teman-teman ya di channel Daily Maintenance AC. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi dari manifold kit dan cara penggunaannya teman-teman ya. Oke, fungsi dari manifold kit sendiri adalah mengukur dan mengatur tekanan pada ruangan teman-teman ya. Tetapi beda dengan manifold kit yang ada pada sistem AC. Nah, fungsi dari manifold kit yang ada pada sistem AC adalah memeriksa pada sistem dan kompresor teman-teman ya. Digunakan untuk memeriksa tekanan, berapa sih tekanan yang ada pada kompresor ini, normal atau tidaknya, dan digunakan juga mengidentifikasi masalah teman-teman ya. Jadi di kompresor sendiri kita bisa mengidentifikasi masalahnya apa yang terjadi pada AC sistem kita atau sistem AC kita. Entah itu terjadi tersumbat atau kebanyakan oli juga bisa terlihat. Terus sistemnya buntu juga terlihat, ada udara juga bisa dilihat. Nah, seperti apa sih bentuknya manifold kit pada sistem AC? Nah, kita tunjukkan teman-teman ya. Nah, bentuknya sendiri seperti ini. Nah, dia ada yang namanya low dan high. Yang ini tekanan rendah, yang ini tekanan tinggi. Nah, kalau kita di lapangan biasanya mengenal dengan suction dan discharge. Nah, apa saja yang ada pada ini, yaitu yang ada di manifold. Yang pertama coupler-couplernya temen ya, coupler yang di manifold kit dan coupler yang ada pada unitnya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, kita tunjukkan teman-teman ya. Ketika kita melakukan pengecekan di unit waktu kita ada servis, nah pastikan kita menutup antara low dan high-nya. Lalu kita menutup yang bagian belakang hose pembuangan teman-teman ya. Jika sudah, lalu kita tancapkan antara low dan high. Nah, dia beda fitting teman-teman ya. Jadi kalau kita kebalik juga tidak bisa. Jika sudah terpasang semua, pastikan lagi kondisi low dan high pressure-nya normal teman-teman ya. Dikatakan normal ketika pressure seumpama kita di 25 PSI dan 160 PSI. Nah, dia belum normal belum normal jika tidak mau clot kompresornya atau mutus kompresornya teman-teman ya. Jika tidak mau clot off kompresornya, dia akan kompresor itu bekerja terus-menerus tanpa hentinya kecuali unitnya dimatikan atau switch AC-nya dimatikan. Nah, apa yang terjadi jika kompresor bekerja terus? Nah, dia akan terjadi pemanasan atau overhead di kondensor. Karena kompresor kerja terus pastinya dia akan panas di antara kompresor dan kondensor. Nah, pressure yang high pasti akan naik di antara 200 ke atas teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi? Nanti kita bisa terjadi pembekuan. Jika sudah beku, angin yang dikeluarkan pada kabin yang dihembuskan oleh blower pasti tidak kencang atau blower satu aja tidak mau keluar dari kabin. Nah, bagaimana solusinya? Nah, yang pertama kita cek di termostat teman-teman ya. Termostat kan bisa mengatur suhu. Nah, ketika kita memakai termostat manual yang bisa kita setel yang seperti yang kita jelaskan kemarin, ya dia bisa dikurangi atau ditambahi. Nah, ketika kompresor terlalu lama bekerja berarti dia terlalu terputar ke kanan. Nah, bagaimana supaya mau mutus? Nah, kita deteksi dulu teman-teman ya. Dia posisinya di mana ketika kompresor bekerja, posisi termostat di mana. Nah, jika sudah kita kurangi saja. Nah, kita kira-kira sampai dia tercapai dinginnya lalu dia pasti mutus. Nah, jika sudah aman, apa selanjutnya yang kita lakukan? Nah, kita coba dulu blower speednya 1, 2, 3 itu harus 4 itu harus nyala teman-teman ya. Lalu jika sudah dicek AC-nya normal, mau mutus clot off-nya kompresor aman, lalu kita selesaikan di merilis teman-teman ya. Apa fungsi rilis? Yaitu mengurangi oli dan freon terbuang melalui hose pembuangan. Nah, bagaimana cara kita merilis? Yang pertama adalah putar coupler yang ada pada unit teman-teman ya, coupler high atau coupler discharge. Lalu kita buka yang coupler yang ada di manifold perlahan-lahan bersama-sama teman-teman ya. Jika sudah,
pressure akan turun, low dan headnya pasti akan turun teman-teman ya. Kita tunggu berapa detik itu pasti turun. Nah jika sudah turun, dipastikan lagi kita membuka yang copper yang suction atau yang low pada unit. Nah jika sudah, kita cabut antara discharge dan suctionnya. Jika sudah, kita buang. Nah ketika kita membuang itu pasti tidak ada ceceran oli yang ikut keluar melalui hose pembuangan teman-teman ya. Beda dengan kalau kita tidak merilis langsung kita cabut, itu pasti banyak oli yang keluar dan freon yang keluar. Nah apa yang terjadi? Kita pasti kekurangan oli pada kompresor, pada sistemnya teman-teman ya. Nah ketika kita kebanyakan oli aja kita tidak boleh teman-teman, hasilnya tidak maksimal pada pendinginan. Dan kalau kita kekurangan oli juga tidak baik, karena apa? Kompresor bekerja terus sehingga apa? Oli itu ikut bersirkulasi teman-teman ya. Nah jika kita kekurangan oli pastinya akan aus pada piston-pistonnya kompresor. Nah seharusnya kita punya lifetime sampai 1 tahun pergantian. Paling tidak itu nanti kalau kita kekurangan oli dia tidak tercapai sampai 1 tahun teman-teman ya. Oke, jika sudah memahami di manifold kit, jadi kita sudah menjelaskan tentang kondisi normal, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana. Dan satu lagi teman-teman ya, ketika kita ada masalah saat mengidentifikasi, seperti dia kondisinya yang suction itu 0 atau vakum, sedangkan yang head pada posisi 100 psi teman-teman ya, berarti dia terjadi penyumbatan, entah itu di ekspansi atau receiver dryer. Nah maka dari itu kita harus membuang freon dulu. Bagaimana cara membuang freon? Nah tancapkan lagi semuanya coupler yang dua-duanya ini, tutup dulu semuanya, lalu kita siapkan antara masker buat persiapan kita karena tidak baik untuk kita hirup. Lalu mana lagi? Siapkan air. Siapkan air buat apa? Buat membuang freon teman-teman ya. Jadi kita buang supaya tidak polusi udara, karena oli sebenarnya tidak mengandung racun teman-teman ya, tapi tidak sedap untuk kita hirup. Oke, jika sudah kita masukkan ke air, lalu kita putar. Antara kalau tidak mau keluar banyak oli ya kita putar lewat suctionnya. Kalau kita buru-buru, kalau mau flushing, isi oli lagi di kompresor, baru kita buang lewat yang discharge. Nah oke, dari situ kita masih ada satu lagi teman-teman, yaitu apa? Vakum teman-teman. Fungsi dari vakum adalah menghisap uap air atau udara kotoran yang ada pada sistem AC. Supaya apa? Supaya AC tersebut bersih pada sistemnya teman-teman ya. Nah seperti apa sih vakum tersebut? Nah kita tunjukkan teman-teman ya, bentuknya seperti apa ya. Jadi vakum seperti ini teman-teman ya. Ini bisa dimasuk dikasih hose yang ke manifold yang tengah tadi teman-teman. Nah bagaimana cara kita melakukan pemvakuman? Yang pertama kita pasang ini ke vakumnya yang bagian tengah teman-teman ya, yang pembuangan ya. Nah yang kedua kita pasang manifold ini atau cover yang ini sama. Nah kita putar semua, dibuka semua teman-teman ya. Jika sudah dibuka semua, langsung kita nyalakan vakumnya. Nah dipastikan lagi ketika kita melakukan pemvakuman, pressure ini turun sampai di min 30 teman-teman ya. 30 semua antara suction dan discharge. Nah jika sudah kita kira-kira sampai 20 sampai 30 menit, nah kita tutup teman-teman, tutup semua. Jika sudah ditutup, matikan vakumnya. Nah kita lihat bagaimana antara kondisi normal dan tidak normal. Nah ketika vakum bekerja dengan normal, dia posisi pada sistem AC itu tetap di angka 30 teman-teman ya, min 30 sini antara low dan discharge-nya. Nah jika dia ada kenaikan pada saat kita mematikan vakum, kita menutup manifold, nah berarti terjadi kebocoran pada sistem kita, entah itu di fitting ekspansi, receiver dryer, dan kompresor atau kondensor. Jadi kita harus cek satu-satu menggunakan air sabun kalau bisa kita pakai ya. Nah jika sudah aman, kita lepas semua antara coupler ini. Nah baru kita isi freon teman-teman ya.
jika sudah, bagaimana cara isi freon? Nah, isi freon juga dengan hati-hati teman-teman ya. Dipastikan kita pakai safety-nya, yaitu kacamata dan sarung tangan. Nah, yang tengah ini masuk ke freon teman-teman ya. Kita pakai R134 kalau pengisian di unit-unit mobil atau alat berat. Nah, ketika engine off, kita buka dulu koper yang ada pada freon. Jika sudah, kita pengisian pada saat engine off teman-teman ya. Kita buka yang discharge. Nah, dia naik biasanya sampai 60 sampai 70 teman-teman ya. Yang suction, yang discharge sampai 75. Nah, jika sudah, kita tutup yang discharge, lalu kita running unitnya, nyalakan AC-nya, baru kita isi lewat suction. Nah, melewat suction kita kira-kira kita pakai 25, suctionnya yang discharge-nya pakai 150 sampai 175 juga bisa. Jika sudah, kita cek cloud off-nya kompresor teman-teman ya, aman, baru kita rilis lagi seperti awal tadi kita jelaskan bagaimana cara merilis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.